semuanya, di video kali ini kita akan membahas salah satu indikator penting dalam menentukan kualitas minyak. Yuk, simak penjelasannya. Nah, sebelumnya, apa sih itu minyak goreng? Jadi, minyak goreng adalah lipid sederhana dari lemak tumbuhan dengan trigliserida sebagai komponen utama yang berbentuk cair pada suhu kamar setelah pemurnian kimia. Nah, minyak ini juga bersifat nonpolar dan tidak larut dalam air. Nah, fungsi dari minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai bahan dasar yang penting dalam proses penggorengan. Lalu, apa sih kandungannya? Minyak mengandung 45,5% asam lemak jenuh dan 54,1% asam lemak tak jenuh. Nah, minyak goreng ini juga mengandung vitamin seperti vitamin A, D, E, dan juga lemak untuk pembentukan sel serta pertahanan tubuh sehingga minyak goreng bermanfaat bagi kesehatan. Namun, minyak goreng juga dapat berbahaya bagi tubuh disebabkan oleh kegunaannya dalam proses memasak seperti pemanasan dengan suhu tinggi agar makanan terasa lebih gurih dan pemanasan suhu tinggi ini dapat mengoksidasi minyak goreng dan menghasilkan radikal bebas. Nah, kerusakan minyak karena pemanasan pada suhu tinggi disebabkan oleh proses oksidasi dan polimerisasi pada suhu tinggi seperti 200 sampai 250 derajat Celcius. Nah, terjadi kerusakan minyak ini akan mengakibatkan keracunan dalam tubuh dan berbagai macam penyakit lainnya seperti diare, pengendapan lemak, dan pembuluh darah atau arteriosklerosis, kanker, dan akan menurunkan nilai cerna lemak. Rusaknya minyak goreng ini dapat diketahui dengan melakukan uji bilangan peroksida. Lalu, apa itu uji bilangan peroksida? Bilangan peroksida sendiri didefinisikan sebagai jumlah meg peroksida dalam 1000 gram atau 1 kg minyak atau lemak. Nah, bilangan peroksida ini menunjukkan derajat kerusakan pada minyak atau lemak. Angka peroksida ini menunjukkan ketengikan minyak goreng akibat proses oksidasi serta hidrolisis. Nah, bilangan peroksida ini sangat penting untuk menentukan derajat kerusakan pada minyak atau lemak, di mana asam lemak tidak jenuh dapat mengikat oksigen pada ikatan rangkapnya sehingga membentuk peroksida. Bilangan peroksida sendiri ini memiliki batas standar. Adapun batas yang ditetapkan oleh SNI nomor 13741 tahun 2013 yaitu maksimal 10 mg O2 per kilogram. Berikut ini adalah standar untuk minyak goreng. Nah, minyak goreng memiliki kadar peroksida yang lebih tinggi dari standar akan menghasilkan endapan yang tebal, berbuih, dan membuat tekstur minyak menjadi lebih kental dibandingkan dengan minyak yang kadar peroksidanya masih dalam batas standar. Nah, jika peroksida melebihi standar, minyak goreng akan memiliki bau yang tengik yang terasa saat dicium, dan tingkat ketengikannya tersebut sebanding dengan jumlah peroksida yang ada dalam minyak. Peroksida ini dapat ditentukan dengan metode iodometri. Prinsip kerjanya yaitu penentuan bilangan peroksida pada dasarnya dilakukan dengan mengukur jumlah larutan tiosulfat yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan iodin. Nah, iodin ini terbentuk dari reaksi antara senyawa peroksida dalam minyak dan kalium iodida dalam kondisi asam. Banyaknya iodin yang terbentuk menunjukkan seberapa besar kandungan peroksida dalam minyak atau lemak. Lalu, bagaimana sih prosedur pengujiannya? Yang pertama, yaitu dilakukan penimbangan sampel, di mana ditimbang 5 gram sampel minyak sesuai akurasi yang ditentukan berdasarkan bilangan peroksida yang diharapkan. Kemudian, larutan sampel dilakukan dengan memasukkan sampel ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan 30 ml larutan CH3COH dan kloroform dengan perbandingan 3:2. Kemudian Erlenmeyer ditutup, lalu diaduk atau digocok hingga larut dan larutan akan berubah menjadi kuning muda. Kemudian dilakukan penambahan Ki jenuh sebanyak 0,5 ml larutan, lalu ditutup kembali dan didiamkan selama 1 menit kurang lebih 1 detik sambil diaduk setidaknya 3 kali selama 1 menit. Setelah itu dilakukan penambahan aquades, ditambahkan 30 ml aquades ke dalam larutan
Dan penambahan indikator, yakni ditambahkan 1-2 tetes indikator amilum 1% ke dalam larutan. Setelah itu dilakukan titrasi dengan larutan Na2S2O3 0,01 N tetes demi setetes hingga berubah warna dari biru sampai warna biru tersebut mulai menghilang. Lalu, apa saja fungsi dari masing-masing penambahan reagen? Pertama, fungsi dari campuran CH3COH dengan chloroform dan perbandingan 3:2, yaitu campuran ini berfungsi untuk melarutkan minyak karena alkali iodida akan bereaksi sempurna dalam larutan bersuasana asam, di mana kloroform sendiri ini berfungsi sebagai pelarut nonpolar yang melarutkan minyak, karena minyak termasuk senyawa lipid yang larut dalam larut organik nonpolar. Selain itu, asam asetat berfungsi karena alkali iodida akan bereaksi sempurna dalam larutan bersuasana asam. Kemudian, kalium iodida atau Ki berfungsi untuk membebaskan iodin yang ditandai terbentuknya warna kuning pada sampel. Nah, pada tahap ini terjadi reaksi sebagai berikut. Selanjutnya, Aqueous berfungsi untuk menghomogenkan campuran dan mengencerkan larutan sebelum titrasi, sehingga mempermudah pengamatan visual saat perubahan warna terjadi, yang membantu meningkatkan akurasi hasil titrasi. Nah, proses ini memberikan kondisi yang ideal untuk reaksi titrasi berikutnya. Lalu, fungsi penambahan indikator amilum 1% yaitu sebagai indikator untuk menentukan titik akhir titrasi. Dalam titrasi iodometri, amilum bereaksi dengan iodin bebas membentuk kompleks berwarna biru dengan reaksi sebagai berikut. Nah, warna biru ini menandakan keberadaan iodin. Kemudian titrasi dilanjutkan hingga warna biru memudar atau hilang, yang menunjukkan bahwa seluruh iodin telah bereaksi dan titrasi selesai. Kemudian penambahan natrium tiosulfat atau Na2S2O3 0,01 N berfungsi sebagai titran dalam titrasi iodometri untuk menentukan bilangan peroksida pada minyak. Nah, prinsip kerja titrasi ini adalah mengukur volume natrium tiosulfat yang diperlukan untuk mereduksi iodin bebas yang dihasilkan dari reaksi antara peroksida dalam sampel minyak dan larutan kalium iodida. Nah, dalam peranannya sebagai titraan, natrium tiosulfat ini mereduksi ion iodin menjadi ion iodida, mengembalikan ke bentuk ion tiosulfat yang lebih stabil. Nah, volume larutan tiosulfat yang digunakan untuk menetralkan iodin ini digunakan sebagai dasar perhitungan kadar peroksida dalam sampel minyak. Lalu, bagaimana sih rumus perhitungan dari bilangan peroksida? Bilangan peroksida memiliki rumus, yaitu volume titrasi dikurangi volume blanko dikali N dikali 1000 dibagi berat sampel, di mana N sendiri ini adalah konsentrasi dari Na2S2O3. Nah, bilangan peroksida ini semakin rendah angka peroksidanya, berarti semakin tinggi kualitas minyak yang diperoleh oleh minyak goreng tersebut. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi nilai peroksida? Menurut Maulidia dan Rismaya 2023, nilai peroksida dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama yaitu kadar air, di mana air dalam makanan yang digoreng seperti tahu itu akan mempercepat oksidasi, sehingga meningkatkan nilai peroksida. Kemudian ada penggunaan minyak yang berulang, di mana penggunaan berulang ini yang digunakan untuk menggoreng berbagai bahan makanan seperti tahu, tempe, ikan akan meningkatkan kadar air dan mempercepat pembentukan peroksida. Selanjutnya ada reaksi oksidasi radikal bebas. Nah, peroksida terbentuk dari radikal bebas, hasil reaksi antara asam lemak, kata jenuh, dan oksigen, terutama saat dipanaskan. Lalu ada energi pemicu reaksi. Energi pemicu reaksi dapat diperoleh dari paparan panas, radiasi, logam, ataupun enzim yang mempercepat pembentukan hidroperoksida. Selanjutnya, ada senyawa volatil dari kerusakan minyak. Nah, pembentukan senyawa rantai karbon pendek yang volatil menyebabkan ketengikan dan meningkatkan nilai peroksida. Selanjutnya ada penyimpanan terbuka, di mana minyak yang disimpan dalam kondisi terbuka
itu akan lebih mudah teroksidasi oleh udara, sehingga nilai bilangan peroksidanya akan meningkat. Nah, itu dia penjelasan tentang uji bilangan peroksida untuk mengetahui kualitas minyak goreng. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.